Menurut Carter V. Good, kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan pada sistem nilai dan beberapa penilaian faktor situasional. Metode ini digunakan untuk menjalankan pendidikan yang bersifat melembaga. Kebijakan pendidikan juga memainkan peran penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang efektif, efisien, dan merata. Kebijakan ini juga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tantangan global, dan kebutuhan zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait masalah dan tantangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah tersebut diantaranya yang pertama ada masalah pemerataan pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksamaan kesempatan pendidikan di Indonesia, seperti pembangunan lembaga pendidikan yang masih diprioritaskan di kota-kota, lalu kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan menyebabkan dukungan dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan lembaga pendidikan, lalu yang terakhir dibandingkan dengan kota, pedesaan memiliki akses teknologi yang kurang. Lalu yang kedua ada masalah kualitas pendidikan. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama masalah dengan standar pengajaran dan efektivitas. Keadaan ini ditunjukkan oleh kekurangan sumber daya pendidikan, sejumlah besar guru yang tidak merasa sejahtera, dan peserta didik yang buruk dan prestasi peserta didik yang buruk. Lalu ada juga kurikulum yang sering bersifat sentralik menyebabkan gambaran pendidikan semakin kabur. Yang terakhir ada masalah relevansi pendidikan. Ketidaksesuaian sistem pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang menyebabkan masalah relevansi pendidikan. Sebagai contoh, institusi pendidikan harus merancang program mereka sesuai dengan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional. Mereka harus mempertimbangkan jenis ketenagaan yang diperlukan sesuai dengan kondisi lingkungan, keadaan, dan kebutuhan masa depan masyarakat. Selanjutnya, ada tantangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada dimensi kepemimpinan, di mana politik penguasa sering mengatur pendidikan sebagai alat untuk kepentingan mereka. Kepemimpinan saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah dan jenis transformasi pendidikan. Lalu yang kedua ada kesenjangan pendidikan. Ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan ditunjukkan oleh pendidik yang kekurangan sumber daya, fasilitas, dan sarana. Lalu yang ketiga ada laju pertumbuhan penduduk. Di kota-kota besar, populasi lebih padat daripada di daerah pedalaman dan terpencil. Selain itu, penyebaran ini menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai contoh, data statistik dari Provinsi Sulawesi Utara tentang populasi penduduk di Indonesia, di mana jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 48.782 juta jiwa pada tahun 2021, jumlah penduduknya masih lebih besar dari jumlah penduduk di Indonesia Timur sebanyak 43.893 juta di Pulau Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Selain itu, penyebaran ini menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan masyarakat di masa depan, karena pendidikan ini dapat membentuk pengetahuan dan keterampilan yang akan dibutuhkan generasi mendatang untuk menghadapi masalah seperti masalah sosial, ekonomi, dan teknologi. Jadi, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat akan disiapkan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat dalam industri dan dunia kerja dengan kebijakan yang mendukung pembelajaran teknologi dan keterampilan digital. Lalu yang kedua, peningkatan akses pendidikan. Masyarakat yang lebih setara dan inklusif dapat dibangun melalui kebijakan yang meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas tinggi bagi semua lapisan masyarakat. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan yang berpusat pada evaluasi yang efektif, kurikulum yang sesuai, dan pendidik yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan masyarakat yang lebih berpendidikan. Kebijakan pendidikan yang tepat membantu masyarakat menjadi lebih siap untuk memenuhi kebutuhan yang terus berubah dalam berbagai bidang kehidupan di masa depan.